Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Yadamia Satria. Pada kesempatan malam hari ini saya berperan sebagai moderator dan saya juga menyapa bagi rekan-rekan dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom Alaikum Besam Hamasia, Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Salam Budaya dan Salam Kebajikan, Om Hulun Pesuki Langgeng, Rahayu, 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 Sagunging Dumadi. Pada kesempatan malam hari yang baik ini, selamat malam juga untuk Tetiwi yang sudah boleh mengizinkan kami, mewadahi kami untuk mendiskusikan mengenai buku yang akan kami bahas dalam diskusi pada malam hari ini. Kemudian juga selamat malam juga untuk Ko Alex yang sudah menjadi pemateri atau pemantik diskusi pada malam hari ini. Juga untuk C. Sylvie yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, OTW. Lalu kemudian semua rekan-rekan teman-teman dari Quora, kiranya semua rekan-rekan teman-teman yang ada di Quora pada malam hari ini yang hadir, terima kasih sudah boleh datang sama-sama dengan kita di dalam diskusi pada malam hari ini. Dan juga rekan-rekan teman-teman dari kampusnya Ko Alex, yaitu Magister Kajian Sejarah S2 UNES Semarang. Kemudian rekan-rekan teman-teman saya dari kampus S2 Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang. Rekan-rekan teman-teman yang ada di kampus S1 saya, yaitu Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Dan juga rekan-rekan teman-teman yang lain, yang dari komunitas Jiwanapura dan yang lain sebagainya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin rekan-rekan teman-teman pada malam hari ini untuk saya membacakan mengenai tentang profil dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, baik. Yang pertama ada C. Sylvia Angelina. C. Sylvia Angelina ini merupakan salah seorang alumni dari Universitas Kristen Petra Surabaya dari uh, sastra Inggris atau sastra Mandarin beliau ini. Dan di sini beliau itu berperan sebagai guru les private untuk bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Di sini juga rekan-rekan dan teman-teman juga bisa melihat ya, pernah juga bekerja sebagai sekretaris dan staf ekspor impor PT Meko Insoft Prima sepanjang di Sidoarjo. Kemudian yang kedua ada Financial Advisor PT Prudential Indonesia. Dan berikutnya sebagai penerjemah dan juru bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin di Indonesia. Nah, kemudian saya akan membacakan untuk profil yang kedua, yaitu pembicara kedua kita, yaitu Ko Alex pada malam hari ini. Beliau terlahir dengan nama Alexander Raymond atau Alex Chung sebagai nama penanya beliau. Terlahir pada bulan Februari tahun 1978. Dan dulunya beliau sebagai sarjana komputer lulusan dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Dan beliau juga selain menulis buku, melakukan kajian mengenai tentang peranakan Tionghoa, budaya peranakan Tionghoa, tapi juga beliau memiliki uh, kemampuan lain, yaitu dalam hal pengajaran kungfu. Dan sudah bisa ditebak bahwa salah satu buku yang diterbitkan oleh Ko Alex sendiri, itu adalah buku Melacak Jejak Kungfu Tradisional di Indonesia. Secara rekan teman-teman perhatikan di sini. Nah, oke. Dalam kesempatan pada malam hari ini, sebelum kita uh, sampai kepada inti pembicaraan diskusi kita, mungkin saya memberikan kesempatan kepada Ko Alex sebelumnya untuk uh, memberikan sepatah dua patah kata mengapa sih kita harus belajar tentang Tionghoa yang ada di Quora. Lalu kemudian apa sih itu Quora? Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ko Alex. Baik, terima kasih Remia sudah membukanya. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan Quora dan juga terima kasih kepada Ibu Alanda Kariza yang malam hari ini berhalangan.
beliau bersama dengan Ibu Esther Kunchara telah berkenan memberikan pengantarnya dalam buku kami ini. Juga terima kasih untuk Ibu Evariana dari Rafflesia Institute, luar biasa Bu. Rekan-rekan UNES, Teh Yuningsi, Mas Rudi, Mas Leo, dan lain-lain, Pak Kusni dan rekan-rekan dari UNIBDA, eh, Ahya Herianto, Bapak Budiman Tanajaya dari Aspertina, dan semuanya. Izinkan saya menjelaskan sedikit, karena kemarin setelah flyer ini disebarkan, ada banyak teman-teman, eh, Pak Alex, Ko Alex, ini kita tahu kalau Tionghoa, tapi Quora itu apa? Gitu. Nah, ini saya izin share satu halaman saja ya, Re. Boleh saya diizinkan share ya? Silakan kok. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke, sudah. Belum terlihat. Iya, Dah. terima kasih. Jadi, pada malam hari ini, judul webinar ini adalah Tionghoa di Quora. Tionghoa kita tahu adalah etnis, salah satu etnis di Indonesia. Eh, Sedangkan Quora itu adalah sebuah sosial media. Sosial media yang dibuat pada tahun 2009, bulan Juni tepatnya. Siapa pembuatnya? Ada dua orang, Adam De Angelo dan Charlie Schiffer. Mereka ini dulu adalah mantan karyawan Facebook. Tapi kemudian mereka memiliki suatu ide yang berbeda sekali, suatu sosial media yang unik, yang menurut mereka perlu ada interaksi yang baik antara usernya gitu. Akhirnya lahirlah Quora. Sebelum saya membahas lebih lanjut, disclaimer, saya dan kami semua di sini tidak dalam konteks mempromosikan sosial media ini, tetapi menjelaskan lebih tepatnya mengapa kami kemudian membukukan jawaban-jawaban kami dari media sosial tersebut ke dalam buku ini. Jadi itu tadi sekilas tentang Quora, sebuah sosial media yang Quora itu adalah question and answer. Jadi di sosial media umumnya kita biasanya posting foto-foto kita, posting kegiatan kita, buku-buku kita dan lain-lain. Tetapi di Quora ini agak berbeda. Kita bisa membahas suatu topik ya secara umum ataupun secara khusus. Misalnya kalau teman-teman semua perhatikan judulnya Tionghoa di Quora. Itu sebenarnya bisa saja kalau kata Tionghoa itu suatu objek itu kita bisa ganti yang lain. Misalnya pembahasan suku Jawa di Quora, suku Sunda, eh, dan berbagai macam suku lainnya, suku Minang atau apapun ya. Nah, jadi itu adalah suatu objek. Di Quora itu kita bisa bertanya, misalnya, mengapa sih eh, orang Tionghoa atau suku Tionghoa identik dengan warna merah? Nah, seperti itu misalnya. Di situ kita sebagai user yang sudah login nanti bisa menjawabnya kalau kita memiliki kompetensi yang jelas, kita memiliki referensi yang jelas atau literatur yang jelas. Jadi itu merupakan suatu situs media sosial yang bersifat tanya jawab. Nah, pada suatu hari kami bertiga, saya, Alex, bersama kedua korawan yang lain, Sylvia dan Wahyudi, kami selama ini di media sosial tersebut sering membahas tentang topik-topik terkait Tionghoa, mulai dari budayanya, mulai dari apa sastranya, kungfunya, dan lain-lain semua. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, kami merasa alangkah sayangnya kalau jawaban-jawaban kami ini hanya terbatas di sosial media saja. Akhirnya kami kemudian sepakat untuk memilih jawaban-jawaban yang relevan dan kami mengelompokkannya dalam chapter-chapter atau bab-bab tersebut. Nah, kemudian kami bukukan. Itu sebabnya judul buku ini, Tionghoa di Quora, kumpulan jawaban tentang Tionghoa di Quora Indonesia. Nah, itu sekilas penjelasan saya mengenai apa itu Quora, yaitu sosial media yang bersifat tanya jawab. Di sana kita bisa bertanya tentang apapun ya, mulai dari eh, Tionghoa, suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, mobil, motor, apapun semuanya di sana ada. Dan kalau teman-teman yang hobi menulis, yang ingin menggali atau bertanya lebih lanjut, itu bedanya dengan AI, ini dijawab oleh manusia langsung gitu. Jadi kita bisa bertanya kepada yang kompeten di bidangnya. Tapi tentunya juga bisa aja orang menjawab yang tidak relevan gitu. Tetapi itulah dua sisi ya sosial media, ada positif, ada negatif begitu. Itu yang menurut saya kita harus memilah-milah. Itu sebabnya buku ini kemudian kami
kumpulkan jawaban tersebut, jawaban-jawaban terbaik kami yang relevan dan inilah hasilnya. Kurang lebih, itu penjelasan singkat saya tentang Tionghoa di Quora. Dan buku ini telah terbit waktu itu, dan mohon maaf sebelumnya buku ini sudah sold out. Terima kasih kepada Pak Didik Wartanada yang malam ini tidak bisa hadir, Ibu Esther Kuncara, dan juga Ibu Alanda Kariza yang telah berkenan, beliau bertiga ini telah berkenan memberikan pengantar dan sambutan di buku kami ini. Sekalian saya juga mengucapkan congratulations, selamat kepada Ibu Alanda Kariza yang malam ini tidak bisa hadir, karena beliau memiliki anak ya, memiliki suatu proses kelahiran yang sukses dan luar biasa. Terima kasih atas dukungannya. Demikian pembuka singkat dari saya, Yeremia dan Teh Tiwi. Saya kembalikan waktunya, mungkin dari Sylvia sudah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ko Terima kasih, Alex. Ko Alex. Nah, ini Oke, dia pembicara pertama kita sudah hadir, C. Sylvie. Tadi sudah saya bicarakan ya untuk mengenai CV singkatnya dari C. Sylvie. Sekarang setelah dibuka sedikit oleh Ko Alex, saya akan memberikan waktu kepada C. Sylvie pada kesempatan malam hari ini. Karena di sini pembicaranya ada dua, mungkin nanti sekitar 15 menit kira-kira cukup, C? cukup. Oke, kalau gitu. Bentar, C, aku izin dulu untuk share screen dulu ya. Baik, baik. Terima kasih, Kak Yeremia. Oke, C, silakan. Baik, terima kasih Kak Yeremia. Selamat malam teman-teman semua. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Tiwi, Kak Yeremia, Alex, dan juga teman-teman Quora yang sudah berkenan hadir di sini. Lalu dosen saya Ibu Esther, lalu ada juga eh, rekan seperguruan saya dari Cue Tausu, Ko Javiengki. Selamat datang, terima kasih sudah hadir. Dan salam kenal teman-teman semua, nama saya Sylvia. Saya salah satu penulis di buku Tionghoa di Quora ini bersama Ko Alex dan Wahyudi yang hari ini kebetulan berhalangan hadir. Nah, di buku ini kami membahas tentang buku Tionghoa di Quora ini, kami membahas tentang eh, kebiasaan, adat istiadat, tradisi budaya, dan seluruh yang semua topik yang berhubungan dengan Tionghoa. Di mana di platform Quora itu biasanya ada yang melemparkan pertanyaan dan kami yang akan menjawab. Nah, silakan untuk eh, Kak Yeremia, slide kedua. Nah, kenapa buku ini kami tulis? Nah, kami tulis karena yang pertama adalah sebagai wujud kepedulian kami terhadap budaya leluhur. Jadi budaya Tionghoa ini kan usianya sudah ribuan tahun ya. Jadi selama ini banyak hal-hal yang tidak ada dokumentasinya, entah itu karena hilang atau rusak. Nah kalau di kertas kan pasti eh, akan rusak juga suatu saat. Jadi juga ada yang diceritakan dari generasi ke generasi tanpa ada rekaman atau tulisan yang jelas. Jadi kami memutuskan untuk merangkum semua pertanyaan-pertanyaan tentang Tionghoa di Quora dan membukukan buku ini. Tentunya juga karena supaya kita para etnis Tionghoa bisa lebih mengenal lagi budaya dan tradisi yang sudah lama istilahnya hampir terlupakan ya. Jadi supaya kita juga bagaimanapun kita juga harus menghormati leluhur kita dari mana kita berasal agar kita juga selalu ingat dengan leluhur karena ada istilah kita jangan sampai jadi kacang yang lupa kulitnya. Lanjut Kak Yeremia. Nah, tentunya juga dalam proses kepenulisan ini kita juga
ada banyak halangan dan tantangan, di antaranya referensinya sedikit. Lalu juga narasumber yang kita temui itu juga ada yang sudah meninggal dunia. Tentunya juga eh, menyulitkan kami untuk cross-check ulang. Lalu juga ada anggapan bahwa banyak bagian dari tradisi kita itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Alasannya kalau dari saya pribadi itu karena mungkin ribet ya. Contohnya saja misalnya seperti budaya Sangjit atau lamaran itu kan prosesinya sangat panjang, lalu harus eh, menyiapkan bahan bakunya, lalu alat persyaratannya apa aja itu kan ada juga. Jadi eh, kalau orang-orang zaman sekarang mungkin menilai terlalu panjang, terlalu ribet, maunya yang praktis. Tapi di sisi lain kita juga perlu untuk menjaga budaya dan tradisi ini. Tentunya juga dari kita proses penulisan itu masih butuh edit lagi, kemudian cross check, lalu juga buka dari buku-buku referensi yang lama, dari buku-buku sejarah juga termasuk. Jadi ini butuh kesabaran pastinya. Oke, berikutnya. Lalu berikutnya manfaat buku ini sudah kami rangkum. Yang pertama untuk mengetahui dan memahami sejarah, tradisi dan festival budaya Tionghoa, terutama di kalangan generasi muda. Karena saya juga mengalami sendiri ya dulu pada saat saya masih kecil, saya merayakan Imlek bersama keluarga, saya itu diberikan angpau, kemudian di dalamnya kan isi uang. Saya juga bertanya sama keluarga saya, kenapa kok yang diberi angpau itu hanya anak-anak? Lalu kenapa kok harus di amplop merah? Nah, keluarga nggak bisa menjawab itu. Jadi hanya menanggapi, ya udah dari sananya seperti itu. Tapi sebenarnya ada makna filosofis dan simbolis di balik itu. Jadinya kami menulis buku ini agar juga eh, mengingatkan kami para etnis Tionghoa dan juga generasi-generasi berikutnya itu eh, mengetahui, oh ternyata angpau itu dulunya itu seperti ini ceritanya. Kenapa kok harus warna merah? Dan kemudian juga menambah wawasan dan mengingat agar kita tidak lupa akan leluhur kita. Ada pepatah di Cina kuno yang mengatakan kita jangan sampai kacang lupa kulit. Kalau nggak ada leluhur, kita juga tidak ada. Jadi kita di sini juga mau menuliskan buku ini sebagai eh, arsip supaya tetap bisa budaya leluhur ini tetap bisa ada dan diturunkan dari generasi ke generasi agar juga nanti di berapa tahun berikutnya entah nanti sampai berapa dekade budaya ini tetap terus ada. Sehingga kita itu nanti kalau suatu saat kita juga sudah mulai menua, kita ditanya sama sama anak cucu kita, kenapa kita kok harus merayakan Imlek misalnya, atau kenapa kok hari raya Imlek itu setiap tahunnya nggak sama, nggak seperti tahun baru internasional, tahun baru Masehi yang setiap tanggal 1 Januari. Nah, kita itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak cucu kita. Memang kalau kita googling ya, memang itu semuanya ada. Tapi pastinya kalau kita bisa menceritakannya sendiri, kita bisa bisa tahu, tentunya juga anak cucu kita juga lebih respect. Berikutnya, Kak Yeremia, silakan. Nah, lalu di sini kita bisa merefleksikan bahwa kita sebagai generasi muda, para etnis Tionghoa juga eh, memang sudah jadi tugas kita bahwa kita juga harus melestarikan budaya dan tradisi kita supaya tidak lekang ditelan oleh zaman. Lalu juga kita agar kita bisa meningkatkan kesadaran kita
pentingnya kita itu menjaga warisan budaya yang berharga ini karena semua semua budaya Tionghoa yang ada di Indonesia ini pasti ada filosofisnya. Kemudian juga pasti menjadi identitas dan ciri khas etnis Tionghoa di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat kita. Karena bagaimanapun budaya eh, Tionghoa Indonesia itu unik, beda dengan budaya Tionghoa yang ada di Tiongkok daratan ataupun yang di negara-negara lain. Berikutnya Kak Yeremia. Nah, ini adalah screenshot dari buku kami. Jadi di Quora, jika ada yang melemparkan pertanyaan tentang eh, segala sesuatu yang berkaitan dengan Tionghoa, maka ada yang menjawab. Sebenarnya ada banyak yang menjawab, tapi yang biasa menjawab pada waktu itu adalah saya, Alex, dan Wahyudi. Jadi kami bertiga sepakat, "Oh, kita bukukan saja yuk buku ini." Nah, ini adalah salah satu tangkapan layar yang dari draft buku kami. Contohnya ya pertanyaan-pertanyaan seperti bahasa Mandarin, kemudian eh, kuliner juga ada, lalu juga ada festival-festival. Tapi kalau yang buku-buku tentang festival itu kami kelompokkan lagi di buku yang kedua. Yang ini, yang pertama itu yang tentang segala sesuatu yang tentang Tionghoa di sini. Kemudian Kak Yeremia, nah seperti contohnya juga legenda-legenda ini kita juga perlu tahu ceritanya. Sebentar lagi juga ada festival Mooncake Mooncake Festival nanti di bulan Oktober dan nanti di akhir Agustus ini juga ada Chinese eh, itu ya Chinese Valentine Day di akhir ini Agustus ini. Jadi di sini juga kami menuliskan tentang legenda-legenda yang ada di Tiongkok kuno. Salah satunya adalah legenda kelinci bulan ini. Demikian, sudah nggak ada ya. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih Kak Yeremia. Ya, terima kasih Silvi untuk pemaparannya yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Kita berikan aplaus dong buat pembicara kita yang pertama. Nah, luar biasa. Jadi pertama kali ketemu sama Silvi ini kemarin ya, malam. Kami sempat ngobrol untuk mendiskusikan apa yang akan kami diskusikan pada malam hari ini. Siapa persiapannya matang, luar biasa, dan bangga dengan kedua senior saya, yang dimana meskipun saya sendiri seorang ampiang, itu untuk menyebut kelompok peranakan di wilayah Jawa Timur, seperti contohnya di Surabaya. Karena Silvi kan juga besar di Surabaya, aku juga terlahir di Surabaya, meskipun tumbuh besar di Sidoarjo, ya tetangga kota. Tapi itu bisa saling memberikan apa, semangat dan juga memberikan suatu keteguhan bahwasanya kita semua apa namanya akan dapat membersamai di kebinekaan ini. Meskipun hari-hari ini ya kita kebanyakan juga melihat di sosial media bendera One Piece di mana-mana, tapi tetap hati kita itu tetap satu, merah putih. Itu ya, C. Baik. Betul Sekarang sekali. untuk Berbeda-beda pembicara tapi tetap satu. iya, kalau dalam bahasa kawinya itu bineka bineka tunggal ika, tanhana dharma mangkwa. Baik, kalau begitu sekarang saya akan berikan kesempatan kedua kepada pembicara kedua kita, yaitu Ko Alex Alexander Raymond atau Alex Chung. Silakan, Ko Alex. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Yeremia. Presentasi yang luar biasa ya, Sylvia. Ini semai saya ini. Terima kasih, Sesiong.
konsep webinar saya pada malam hari ini, saya lebih memilih bersifat seperti Quora, question and answer. Tapi sebelumnya, sebelum melibatkan para peserta semua di sini, saya mohon izin untuk meminta komentar singkat dari Ibu Esther Kuncara, jika berkenan Ibu untuk memberikan komentar singkat tentang perkembangan generasi saat ini terhadap penulisan sejarah ya atau terhadap dokumentasi sejarah yang terkait dengan jati diri mereka. Seperti kita ketahui saat ini sudah begitu banyak sosial media mulai dari Facebook, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Quora ini salah satunya. Mohon jika berkenan Ibu Esther mungkin bisa memberikan sedikit komentar singkat tentang ini. Terima kasih Ibu Esther. Terima kasih untuk undangannya. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa di forum ini. Ya, sebetulnya ketika Anda meminta saya untuk menuliskan sesuatu waktu itu, saya ini generasinya kan beda ya dengan anak-anak muda sekarang ya. Saya bingung, Quora ini apa ya? Lalu saya tanya sana sini juga cari tahu, jadi sampai akhirnya mengerti, oh gitu. Memang anak-anak muda sekarang ini kreativitas sungguh bagus, jadi selalu mencari cara bagaimana supaya sesuatu yang tersembunyi itu bisa bisa dipamerkan ya, ditunjukkan. Jadi saya sangat menyambut kreativitas ini yang ingin menunjukkan eh, hal-hal hal apa saja yang ingin diketahui oleh eh, masyarakat umum. Jadi memang karena sifatnya itu sosial media itu sangat umum, jadi memang menarik karena kita jadi tahu, oh ternyata orang-orang itu ingin tahu tentang ini, tentang ini, tentang ini. Ya, mungkin memang dalam banyak hal harusnya memang perlu banyak penelitian dahulu apakah yang jawaban yang diberikan itu eh, cukup, artinya dalam arti memenuhi syarat untuk dipakai sebagai jawaban. Memang sebetulnya harusnya mengadakan penelitian yang lebih mendalam. Tetapi untuk model seperti ini, saya kira apa yang sudah diberikan di situ sudah cukup menarik untuk bisa diketahui oleh masyarakat umum yang bertanya. Jadi buku ini menarik dalam hal itu karena kalau terlalu mendalam pun mungkin tempatnya tidak di Quora ya, tempatnya bisa di lain jurnal atau apa gitu. Tetapi ini sudah cukup menarik dan juga jawaban-jawabannya itu singkat tetapi bisa memberikan memberikan tanggapan yang ingin diketahui oleh banyak orang. Saya kira sangat senang saya melihat anak muda sekarang yang banyak ide-ide yang bagus untuk bisa terus menyuarakan apa yang buat mereka dirasa sangat penting untuk kita ketahui. Terima kasih sudah mengajak saya untuk berbagi ide juga dan mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa berkembang terus dan barangkali karena sekarang sudah banyak sekali sosial media lain, mungkin ada cara-cara lain yang tetap bisa dipakai dan dikembangkan dengan baik. Terima kasih sudah mengajak saya untuk datang di sini. Saya senang bisa ketemu lagi. Tempo hari sudah bertemu dengan Sylvia juga, Pak Alex juga sudah bermain di sana di Petra ya dan bertemu kami juga ya mudah-mudahan suatu saat bisa jumpa lagi dan berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Ya, Terima kasih, Bu Prof. sama-sama. Ya. Ya. Yang berikutnya saya ingin meminta komentar dari sahabat kita ini, ada Pak Herianto ya. Pak Herianto ini seorang lawyer. Tentunya
pandangan atau sudut pandang beliau tuh tentang pemanfaatan sosial media dalam penulisan sejarah atau dalam penulisan topik-topik yang agak serius itu menarik ya untuk dikupas. Mohon kesediaannya untuk Ahya Herianto untuk berbagi komentar atau pendapat. Terima kasih. Makasih sebentar ya. Penyalaan videonya kok nggak muncul ya? Sebentar. Sebentar. Oke, makasih. Selamat malam. Yang nggak ada istimewanya lah, saya sebagai lawyer bisa memberi pandangan khusus tentang medsos apa sih? Nggak ada istimewanya. Makasih. Paling saya mau bilang, kelebihan buku ini atau ruang yang diisi buku ini sehingga menjadi sangat berharga adalah begini. Oh ya, makasih. Saya pertama kenal Alex tuh pada pertemuan pertama kenal dia itu dia memberikan saya buku ini. Jadi makasih atas buku ini. Nah, ruang penting yang diisi buku ini menurut saya adalah segala bidang ilmu pengetahuan itu ada genre penulisan quick reference-nya, ada bukunya. Misalnya contoh saya advokat, misalnya saya lawyer. Nah, hukum itu kan pasti ya bagi orang awam ya ribet lah gitu. Butuh ada buku quick reference bagi orang awam. Dan itu ada saja penulisnya. Kita ke Gramedia ada aja quick reference tentang buku, tentang hukum apa atau tentang seluruh hukum Indonesia secara umum gitu. Ada yang menulis quick reference hukum Indonesia untuk orang asing, misalnya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, bidang ilmu pengetahuan, kalau bisa dibilang bidang ilmu pengetahuan ketionghoaan kira-kira gitulah, yang bersifat quick reference dalam bentuk buku di Indonesia sepanjang saya tahu belum ada. Ini pertama dan satu-satunya. Jadi kerennya di situ. Betul, ini nyambung juga tadi yang Ibu Esther bilang. Betul kata Ibu Esther tadi bahwa bisa lebih dalam lagi, tapi kalau lebih dalam ya mungkin ruangnya bukan di situ. Pertanyaannya juga pasar yang sama itu siapa yang mau membaca itu? Karena ini adalah pasar yang membutuhkan quick reference. Tapi kedua juga ya udah nggak ada bedanya dengan yang lain gitu. Dia tidak mengisi satu ruang kosong. Ini kerennya buku ini adalah mengisi ruang kosong buku quick reference tentang ketionghoaan. Terakhir, hal lain yang mau saya bilang adalah paling kalau saya dengar dari Sylvia tadi, kok kayaknya motivasinya terlalu Chinese centric ya gitu. Terlalu Chinese centric. Maksud saya, siapa bilang bahwa ini untuk agar generasi muda Tionghoa mengingat ini itu? Ya untuk umum lah. Saya aja senang baca kok tentang kejawaan, tentang kebatakan. Orang Jawa, orang Batak yang sangat telaten nulis tentang kayak gitu. Dan seperti kata Alex tadi, itu ada juga di Quora gitu. Yang nggak mesti hanya Jawa dan Batak, nggak hanya mesti suku-suku Indonesia, macam-macam. Suku Uighur ada. Orang tanya jawab di Quora. Ya saya baca juga. Saya senang. Siapa bilang hanya untuk suku Uighur itu sendiri, suku Batak itu sendiri, suku Jawa itu sendiri. Maksud saya, ayo berpikir secara lebih tidak kata di bawah tempurung gitu. Dan jangan terlalu merasa apa ya, self-centered gitu. Ya itu ilmu pengetahuan saja buat siapapun. Gitu. Dan untuk apalagi bahasa Islam bilang kalau manusia diciptakan untuk saling kenal mengenal, kan ya lebih baik lagi untuk saling kenal mengenal. Justru untuk yang non Tionghoa itu tidak kalah pentingnya untuk kenal mengenal. Gitu kan. Gitu aja sih, nggak perlu terlalu Chinese centric lah menurut saya. Ilmu pengetahuan aja, buku ya buku aja gitu. Ya, Oke, makasih gitu aja. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih masukannya. Saya kembalikan ke moderator. Yeremia, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Profesor dan juga Pak Herianto yang sudah memberikan tanggapan mengenai tentang bagaimana sih kita berkiat di media sosial, termasuk juga dalam hal ini memberikan pertanggungan jawab, menjawab setiap kesalahan-kesalahan atau bahkan
kekeliruan-kekeliruan mengenai tentang kelompok etnis peranakan Tionghoa. Bukan hanya yang ada di Jawa, tapi juga yang ada di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kajian ini cukup banyak diminati dan bahkan pun sempat dikatakan juga, kalau tidak salah, bahwasanya almarhum Gus Dur juga mengatakan, jikalau tidak ada kelompok peranakan Tionghoa yang bersama dengan kelompok orang-orang Indonesia, tentunya kita tidak akan bisa juga untuk meraih kemerdekaan atau bahkan mungkin perekonomian kita juga mungkin akan gonjang-ganjing. Apa yang dikatakan oleh Gus Dur dan itu membuat suatu tanggapan atau bahkan mungkin pernyataan yang memberikan kepada kita atau bahkan jawaban-jawaban yang sempat diberikan oleh rekan-rekan teman-teman dari Quora seperti Ko Alex dan juga Silvi atau bahkan mungkin yang ada di dalam layar Zoom pada malam hari ini. Tidak usah berlama-lama, saya pada kesempatan malam hari ini akan membuka sesi Q&A atau sesi tanya jawab yang akan terbagi menjadi 2 kali termin. Nah, dalam hal ini yang termin pertama saya berikan kesempatan kepada 3 orang yang raise hand. Di sini sudah ada yang pertama ada Bapak Alusius Tan. Silakan untuk bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Bapak, masih termute. Sepertinya suaranya masih termute, Pak Aloysius Tan. Oh, sepertinya terlempar beliau. Mungkin bisa yang lain dulu ya. Mana Ko Alex? Ya, sepertinya beliau terlempar, kita bisa skip dulu ke yang lain. Silakan. Baik, kalau begitu, Ko Alex. Di sini di layar sudah ada 2 orang, yaitu Meme Yasmin dan juga Ko Ivan. Saya persilakan dahulu untuk Meme Yasmin. Silakan untuk bertanya atau bahkan memberikan tanggapan kepada Ko Alex ataupun C. Silvi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam Ko Alex dan Bu Silvi. Selamat malam. Jadi saya sebenarnya sih ingin bertanya tentang entah 2 hal atau gimana gitu kepada Ko Alex sama Bu Silvi ya. Jadi gini, saya kan sebenarnya itu ya suka banget sama sejarah pergerakan mahasiswa Tionghoa. Jadi seperti misalkan kayak kalau aktivis tuh kayak Suhokgi atau Arif Budiman, Prof. Arif Budiman ya, atau Suhokjin ya. Nah, jadi dan juga saya ini juga lagi mempelajari tentang sejarah 98. Nah, 98. Nah, saya ini sebenarnya itu dari tahun 2023 baru tahu kalau misalkan sebelum terjadi penjarahan, kerusuhan dan sebagainya itu, pemerkosaan Mei di bulan Mei waktu tahun 98 itu kan terjadi tragedi Trisakti ya. Nah, saya itu baru tahu kalau waktu itu misalkan waktu itu saya masih SMA kelas 3 ya. Jadi saya ini baru tahu kalau misalkan ada Tionghoa yang tembak waktu tragedi Trisakti. Namanya Ko Hendriawansyah. Dan juga saya itu juga baru tahu juga di tragedi Semanggi 2 itu ada Tionghoa juga yang tertembak, tapi bukan dari Trisakti tapi dari UI, yaitu Ko Hyun Hap. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada yang pertama nih, pertanyaannya adalah apakah ada user Quora yang bertanya kalau misalkan tentang beliau gitu, tentang Ko Hendri ini atau Ko Hyun Hap. Nah, dan juga tentang kenapa di 98 tuh terjadi
kerusuhan terhadap orang Tionghoa, dan cuma orang Tionghoa doang. Kenapa bukan orang yang lain gitu? Karena saya itu waktu kelas 3 SMA ini saya kan pelajarin soal 98 ya. Dah juga pernah ada yang nanya teman saya, Bu, saya ingin bertanya. Saya ini maksudnya guru sejarah saya. Maaf ya. Jadi saya kenapa hanya orang Tionghoa doang yang mengalami diskriminasi gitu. Yang kedua, saya ini lagi mempelajari saya ini lagi hype ya sama animasi lokal, dan ya saya ini emang suka animasi sih, dan saya suka gambar. Nah, apakah juga ada user Quora juga yang bertanya kalau misalkan ada Tionghoa juga yang membuat animasi seperti itu, bukan komik ya tapi animasi, dan itu komik juga sih sebenarnya, cuma yang buat animasi gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kok Ibu jadi Yasmin. berisik ya? Eh, Baiklah, kalau begitu mungkin bisa dijawab atau ditangguhkan dulu ke Alex Sulfi. Bagaimana? Saya izin langsung menjawab saja. Silakan, Terima Bro. kasih Jasmine atas pertanyaannya. Jadi Quora itu luas, suatu media sosial yang kita bisa bertanya apapun, dan syukur-syukur kalau ada yang berkompeten atau memiliki jawaban yang relevan, dia akan menuliskan jawabannya. Tapi ada juga pertanyaan yang sudah tidak ada yang menjawab lagi, sudah bertahun-tahun dibiarkan. Nah, itu banyak sebabnya. Jika sekarang kita masuk ke id.quora.com, itu misalnya kita mengetik keyword tadi, nama korban kerusuhan Mei ya, itu Yap Yun Hap misalnya, kita mengetik itu keywordnya, kita hanya akan menemukan satu jawaban terkait hal itu. Jadi memang tidak semua hal ada jawabannya di sana. Beda dengan AI, karena Quora ini memanfaatkan atau menggunakan user langsung ya, user manusia langsung, yang ada orang yang bersedia menjawab, ada juga yang tidak. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Esther tadi. Kita perlu mencantumkan bahwa Quora ini bagaimanapun adalah sebuah media sosial yang sifatnya bisa diisi oleh siapapun. Orang yang tidak paham pun bisa menjawabnya begitu. Dan ada bagusnya kita mencantumkan bahwa ini hanyalah sebuah referensi, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Herianto, referensi umum. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, menggali secara detail, kita perlu membaca langsung jurnal-jurnal ya, atau buku-buku sejarah yang bertemakan yang berhubungan dengan hal-hal tadi. Demikian Jasmine. Jadi pastinya ada banyak sekali pertanyaan, dan bisa langsung ke websitenya. Syukur-syukur ada jawabannya. Tetapi ingat, itu bukan jawaban yang baku, sebab perspektif setiap penjawab kan berbeda-beda. Mungkin dari sisinya mana dia menjawabnya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Ko Alex. Sulfi, mungkin mau menambahkan? Silakan. Saya setuju dengan Ko Alex ya. Jadi kalau di Quora itu juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri itu juga nggak tahu jawabannya. Karena ya itu tadi ada dokumen yang sudah nggak ada, atau narasumbernya juga sudah meninggal dunia. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya di situ terus, belum ada yang bisa menjawab. Demikian. Ya, terima Baik. kasih Ko Alex dan juga Sulfi. Terima kasih juga Mi Yasmin untuk pertanyaannya. Tadi sepertinya Pak Alusius Tan sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin Bapak Alusius Tan mau memberikan tanggapan atau pertanyaan sebelum saya lemparkan kepada Ko Ivan Budiman. Silakan, Pak. Selamat malam. Selamat 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 malam. malam. Saya Aluistan, Dr. Aluistan, tinggal di Belanda. Wah, selamat malam dokter. Iya. Wah, Quora ini luar biasa ini. Menurut saya kalian dalam 10 tahun ini akan berbuat baik untuk Indonesia emas. Untuk Indonesia emas. Apa kalian setuju? Amin, amin, dokter. Jadi nanti saya akan jelaskan melalui email
Oke. Saya sekolah di St. Louis, Surabaya. Tahun 68 saya ke Belanda. Saya sekolah kedokteran sampai sekarang. Saya membimbing mahasiswa dari Universitas Amsterdam. Mereka bikin startup pakai AI. Tapi startup pakai Quora itu sudah lebih dari cukup. Kita bisa merubah dunia. Kita bisa memberi inspirasi anak-anak muda. Tanpa dengan AI di Belanda, tanpa AI di Indonesia dengan Quora. Setuju? Ya, setuju. Silakan lanjut Pak Aloistan. Ya, itu yang paling penting, oke? Itu yang paling penting. Berbuat baik mudah. Just do it, oke? Kenapa hari ini saya bisa kontak dengan Alex? Yang mengatur itu dari atas. Oke? Setuju? Nanti dalam 2 bulan ini akan jelas. Oke? Maaf. Saya emosional karena apa yang kalian kerjain ini luar biasa. Oke? Kamu bisa cari di Google Aloistan. Kamu akan ketemu siapa saya itu. Oke? Terima kasih. Terima Cukup kasih. sementara. Terima kasih Pak Aloistan. Terima kasih Prof. Aloistan. Luar biasa senior kita ini. Ya. Kembali ke Yere, silakan. Baik, terima kasih untuk perkenalan dan juga tanggapan dari Pak Dr. Aloistan dari Poland. Sekarang pertanyaan ketiga akan saya berikan kepada Koifan Taruna Budiman dari Malang yang merupakan kolega saya. Silakan Koifan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, malam Yeremia, malam Ko Alex, Monggo. malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam Kak Ivan. Ya, tadi tak perhatikan dari biodatanya Ko Alex ini ternyata kita sejaman, tahun kelahiran 78. Berarti kita angkatan 96 ya. Tadi Siap. ya jujur saya sih ngalami sih. Saya pertama kali ngalami internet itu ya tahun 96-97an itu bikin Hotmail pertama, terus ya macam-macam dari sekarang. Memang saya ingat zaman kita dulu ya Pak Alex ya, itu kan kalau kita mau cari referensi ya pilihannya cuma buku, cari di perpustakaan, atau mungkin sedikit kalau boleh dibilang yang kalau ngomong zaman dulu kan buku. Kalau kita ngomong tadi, maaf saya bukan maksud nyindir atau apa tidak, tapi hanya untuk diskusi aja kan forum ini. Zaman dulu kita cari foto di Indonesia, saya ingat zaman saya SMA itu ada buku tebal warna hitam karyanya Bapak Iwan Gayo, buku pintar senior dan buku pintar junior. Ada rangkuman umum ilmu alam lengkap sama RPAL sama RPUL umum lengkap kayak gitu. Jadi cari referensinya itu di sono. Zaman itu search engine belum ada Mbak Google. Jangan ngomong AI. Yang Yahoo adanya Bang Yahoo ya kalau nggak salah waktu itu ya. Itu pun nyarinya ya gitu. Terus ada Google dilengkapi. Nah, saya mengalami dulu kan nyari juga mungkin ensiklopedia Grolier atau apa yang online itu kan. Nah, sekarang ada Quora. Saya jujur sudah kenal Quora sih cukup lama. Sebelum pandemi saya sudah kenal, tapi nggak begitu, ya hanya sekitar lalu aja. Kaget kalau sekarang ternyata sesakti ini dan informasinya
sebanyak macamnya ini gitu loh Pak Alex. Dan thank you, apalagi Pak Alex, Bu Sylvie dan semuanya juga menjadi penulis tetap. Saya sebagai Cindo ikut bangga gitu loh. Dan saya juga pecinta sejarah dan budaya China sih sebenarnya. Nah, kalau selama ini sih saya carinya tentang China atau apa ya mungkin ya biasanya di YouTube atau cari di Mbah Google. Ini resource baru ini, Quora ini. Ya, tapi memang apa ya, perkembangan teknologi ini seperti tadi Pak Dokter bilang kan juga kalau nggak ada teknologi internet, nggak ada mungkin gara-gara pandemi kemarin kita nggak punya Zoom ya. Dulu kan ada Skype, tapi kan nggak semenjamur kayak YouTube kayak Zoom ini. Ya, saya nggak akan kenal Yeremia, nggak akan kenal Pak Alex, dan semuanya kita nggak akan ketemu kalau nggak ada teknologi. Ya jujur, apakah itu mengganggu kehidupan kita, asas kemanfaatan, anak-anak makin banyak di gadget? Well, tergantung bagaimana kita bijak dalam menggunakannya kan. Tapi yang pasti kita banyak dapat lah sumber-sumber data-data yang mungkin nggak kita ketemu di luaran yang secara fisikal nggak ketemu bukunya. Bahkan omong-omong tadi saya kebetulan lagi di Plaza Araya di Malang sini. Saya di Malang by the way. Itu ada pasarnya Gramedia. Saya mampir ke sana tanya, ada nggak bukunya Tionghoa di Quora? Nggak ada Pak, out of stock tuh. Jadi ya well menarik sih. Jadi ya saya sih ingin appreciate kepada teman-teman tadi diundang Yeremia Tionghoa di Quora. Quora yang itu dah. Ternyata betul. Canggih. Hebat-hebat kontribusinya. Thank you. Semakin tidak kenal maka tak sayang. Thank you. Terima kasih, Terima Ko. terima kasih Ko Ivan. Silakan Ko Alex atau C. Sylvie mau menanggapi tanggapan dari Ko Ivan. Monggo, Sylvia. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Cuman mau bilang terima kasih untuk dukungan Ko Ivan. Kami akan terus berusaha yang memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia. Sekian. Mungkin itu dari saya. Oke. Ko Alex. Lanjut ya. Oke. Kalau gitu. Ini sesi termin pertama saya tutup ya, sudah 3 pertanyaan. Sekarang saya buka untuk sesi termin kedua. Di sesi termin kedua ini 3 pertanyaan kembali. Yang sudah ada di layar Zoom ini yang mengangkat tangan, saya berikan kesempatan dulu kepada Taci Eva Liana, lulusan dari Pendidikan Sejarah UNJ dan sekarang sedang melaksanakan doktoral S3 di Doktoral Ilmu Sejarah UI. Silakan Taci Eva, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih Mas Firly untuk kesempatannya. Ya, salam Ko Alex dan Mbak Sylvia. Saya sungguh ini merupakan apa ya? Awal saya terlalu memahami ini Quora apa sih gitu. Dan ternyata ini hal yang menarik dan ini saya baru tahu benar karena memang saya tidak terlalu mengikuti ya sosial media. Tapi kalau saya melihat dari judulnya ini tentang bagaimana buku ini ditulis dari hasil kumpulan jawaban dari platform tanya jawab. Ya, ini menjadi semacam hal yang menarik karena di sini menjadi sebuah informasi awal yang mungkin yang kalau kita cari di buku atau di ini kan lebih memang mendalam, tapi minimal untuk memberikan pemaparan awal bahwa ini terkait tentang bagaimana diaspora Tionghoa dipahami, dipertanyakan, bahkan diperdebatkan di ruang publik digital. Jadi saya sangat apresiatif dan terinspirasi sebenarnya dengan adanya platform ini gitu. Saya
coba kulik tadi sedikit dan tapi ada hal satu yang mungkin karena saya tidak membaca bukunya, mungkin bisa di-spill seperti apa isi buku ini dijelaskan sedikit. Terus bagaimana di dalam buku ini tersendiri ketika ada pertanyaan jawaban itu apakah juga diperlihatkan perdebatan atau semacam dinamika dialog di dalam buku dalam platform itu pun dimasukkan dalam buku ini. Kemudian yang menarik dari saya sendiri melihat sekiranya buku ini adalah suatu buku yang dihasilkan dari ya tidak hanya dari sudut pandang ilmiah akademik, tapi justru lahir dari ruang interaksi informal dan itu sangat menarik bagi saya dan ini sehingga isi daripada jawaban-jawaban itu memang lebih hidup, lebih cair dan juga ini lebih dekat dengan kegelisahan dari masyarakat yang mempertanyakan dari diskusi terkait Tionghoa ini. Mungkin itu saja, mungkin lebih di-spill apa sih isinya, karena ini kan kita lebih ke bedah buku ya, jadi mungkin saya agak cukup bertanya-tanya seperti apa gitu. Itu saja, terima kasih Mas Jeremy, Ko Alex, terima kasih. Terima Ayo, kasih, Terima ya, kasih, Eva. Bu Bu Eva. Eva. Silakan untuk Sylvie atau bahkan mungkin Ko Alex untuk memberikan jawaban dan tanggapan karena tadi di pertanyaannya tadi Eva ini mengenai tentang isi buku. Ini bisa di-spill dikit nih. Ya, silakan Sylvia mungkin di-share lagi tadi halaman itu tadi ya ada contoh bukunya Iya, yang tadi itu supaya lebih contoh jelas halaman. menjawabnya. Ya. Kak Yeremia tadi tolong dibantu yang tangkapan layar Iya, dari bentar. buku. Makasih. Nah, seperti ini Kak Eva. Jadi ada yang bertanya, contohnya berapa lama yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan kalau mau belajar bahasa Mandarin. Nah, itu kami jabarkan di sini. Jadi dari prosesnya bagaimana, kemudian seperti ini kan saya bilangnya normalnya 2 tahun, tapi tergantung nanti juga masing-masing setiap orangnya juga berbeda. Jadi di situ kami ceritakan detail prosesnya bagaimana. Formatnya ya seperti ini. Ada pertanyaan lalu kita jawab sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kami. Lalu apakah ada interaksi? Ada. Jadi di situ ada kolom komentar. Jadi dari user Quora yang lain bisa menanggapi atau juga bisa ingin menambahkan. Nah, apakah itu dituliskan juga di bukunya? Yang kami tuliskan yang jawaban kami ini. Jadi seingat saya komentar-komentar di bawahnya itu tidak benar ya, Alex ya. Seingat saya begitu. Iya, saya izin Hmm. menambahkan. Jadi di dalam buku kami hanya menampilkan pertanyaan dari para user Quora, lalu kami menjawabnya. Nah, jadi di bawah jawaban itu setiap user boleh juga bertanya-tanya lagi lebih lanjut kalau dia kurang jelas di kolom komentar. Nah, ada beberapa jawaban yang diberikan komentar yang bagus, kami masukkan ke dalam buku ini. Jadi di dalam jawaban tersebut kami lengkapi supaya menjawab komentar yang tidak kami masukkan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena setiap pertanyaan di Quora itu kan seperti sosial media ya, ada orang posting, kita bisa kasih komentar. Kalau komentar itu nanti ada orang lagi mereply, lalu bisa akan panjang sekali. Jadi kami membatasi isi buku ini hanya pada pertanyaan terpilih. Contoh, mengapa setiap Imlek orang Tionghoa dapat angpao? Nah, itu kita pilih pertanyaannya, lalu kita menuliskan jawabannya. Nah, jawaban itu kita cari yang terbaik dan kita masukkan. Tapi kembali lagi, di sini bukan sesuatu yang sifatnya eksklusif, tetapi kita memilih untuk mendokumentasikan itu. Kita bisa melihat di Quora itu ada banyak sekali terkait hal-hal yang lain di luar Tionghoa. Saya pernah lihat atau teringat saya ada juga user Quora lain yang membukukan jawabannya dia ke dalam satu buku. Dia seorang dancer ya, penari gitu. Jadi dia membukukan jawaban-jawaban di Quora tentang jawaban dia terkait tarian-tarian begitu. Demikian kurang lebih Bu Eva jawaban kami. Terima kasih.
Baik. Bagaimana? Taci Eva? Aman ya? Oke, kalau begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang di samping saya ada Bung Gema Budiarto dari lulusan S3 Ilmu Sejarah Undip, Doktoral Ilmu Sejarah. Silakan Bung Gema untuk membuka layar dan juga membuka mikrofonnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Masih Oh iya, sudah. Bisa dengar ya? Halo? Ma- Baik, Jelas, selamat malam Yeremia dan semuanya selamat malam ya. Selamat malam. Saya sangat mengapresiasi buku Tionghoa di Quora ini. Jadi terciptanya buku Tionghoa di Quora karya Ko Silvi sama Ko Alex, maaf. Ko Alex dan C Silvi ini eh, menurut saya ini adalah usaha keras ini ya, sangat usaha keras sekali. Jadi saya ingat filsuf dari Tiongkok. Maaf kalau apa namanya? Pronunciation saya salah menyebutnya Mozi ya. Filsuf Cina. Mozi. Nah, maaf. Nah, itu kalau nggak salah pernah mengatakan seperti ini. Hal-hal dapat dibangun dan peristiwa dapat terjadi melalui usaha manusia yang keras. Nah, jadi ini terciptanya buku Tionghoa di Quora ini adalah usaha yang keras dari Ko Alex dan C Silvi. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, jadi di sini saya ada satu pertanyaan ya ke apa namanya? Ke Ko Alex atau mungkin yang lain. Jadi gini, bagaimana tanggapan user non Tionghoa ya terhadap budaya Tionghoa Peranakan yang ada di Jawa, khususnya di Jawa atau pada umumnya itu di Indonesia lah seperti itu. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. terima Bung Gema. kasih Mas Gema. Silakan Cecilku atau Ko Alex untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Monggo. Ya, siap. Saya izin menjawab, Mas Gema. Terima kasih. Bukan suatu usaha yang bagaimana, kami hanya mencoba membukukan saja sebenarnya. Terima kasih apresiasinya. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas Gema, apakah ada pendapat atau komentar yang terkait dengan itu di Jawa? Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang normal, yang serius, sampai yang nyeleneh tentang istilah-istilah Tionghoa, mulai dari yang memakai kata Cina, Tionghoa, Cindo, ya, ada berbagai macam pertanyaan seputar itu. Jadi sebenarnya media sosial ini bisa kita gunakan untuk misalnya meluruskan sejarah atau menyampaikan sejarah yang selama ini dihilangkan gitu. Tetapi tentunya ada keterbatasan. Media sosial ini kan bukan sesuatu yang dianggap sebagai sumber yang serius, yang ilmiah, yang seperti jurnal begitu. Benar. Itu sebabnya di dalam jawaban-jawaban kami itu biasanya kami selalu mencantumkan catatan kaki terkait literatur-literatur apa saja yang menjadi referensi jawaban kami tersebut. Supaya setidaknya itu bisa memantik para user yang bertanya untuk menggali lebih lanjut dari referensi yang kami cantumkan di bagian bawah jawaban kami sebagai daftar pustaka. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentu saja banyak juga yang user-user yang dalam tanda petik seperti bot gitu atau tidak jelas. Mereka nanyanya apa juga nggak jelas. Ada yang bernuansa kebencian dan menghina, bully dan sebagainya. Itu hal yang umum di medsos ya. Itu menjadi tantangan semua kita semua. Di sini juga ada rekan-rekan Quora ya yang hadir. Mungkin setelah ini kita bisa tanya pendapat atau pengalaman mereka yang mengetik topik lain tentang atau di luar Tionghoa gitu. Saya yakin menarik sekali bagaimana mereka menghadapi ada yang kita berusaha menjawab dengan baik, lalu ada yang menambahkan komentar dengan yang tidak nyambung atau bahkan menghina. Ada seperti itu. Benar. Iya. Betul. Nah, jadi untungnya di Quora itu ada fitur hapus komentar. Lalu kita bisa blok usernya. Jadi itu salah satu fitur yang menurut saya bisa membantu dalam tanda petik membersihkan jawaban kita dari hater-hater atau user-user yang tidak bertanggung jawab. Tapi tentunya kita capek sekali ya kalau ada ribuan orang memberikan komentar aneh gitu. Kita harus capek sekali menghapus dan memblokir. Jadi yang biasanya saya lakukan setelah kita mempublish jawaban kita menantikan beberapa komentar yang membangun, yang menambahkan, yang positif. Setelah itu kita bisa tutup kolom komentar. Nah, itu tujuan kita tercapai untuk mengumumkan jawaban tersebut. Itu saja tujuannya, bukan untuk ajang debat di sana.
Walaupun ada Oke, banyak oke, user oke. seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Gemma. Oke, thank you kok, thank you. Mencerahkan sekali Sama-sama. ini. Bahkan di Sylvie, Iya, mau menambahkan sedikit. Jadi yang menulis buku ini adalah saya, Ko Alex, sama Ko Wahyudi Pradana yang kebetulan berhalangan hadir di malam hari ini. Jadi, Oke, Cek. ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya selama ini yang di Quora memang tadi yang seperti dikatakan Ko Alex ya. Jadi memang ada yang bertanya lebih lanjut, ada juga yang ya macam-macam ya. Tapi itu tadi kami di sana juga tidak ingin berdebat, tidak ingin cari musuh juga. Kami hanya ingin membagikan pengetahuan kami, pengalaman kami di supaya lebih bermanfaat buat semuanya yang membaca. Demikian. Oke, gimana? Bung Gemma, masih mau menambahkan cukup. pertanyaan? Terima Cukup. kasih, terima kasih Baik, ya. terima kasih. Yuk, kita berikan aplaus bagi rekan-rekan dan teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan juga jawaban Ko Alex dan juga Cecilvi. Dan sepertinya di sini saya sempat ada satu pertanyaan dari kolom chat komentar. Mohon izin saya membacakan ya bagi Ko Alex dan juga Cecilvi. Bentar. Ini dari Ibu Yuningsi. Sepertinya beliau ini rekan Ko Alex dari UNES. Saya masih membacakan pertanyaannya beliau. Izin bertanya, bagaimana diskusi informal seperti dalam Quora bisa memberi pemahaman yang lebih jujur atau jujur banget tentang budaya Tionghoa atau Cina? Kemudian bagaimana cara penulis bertiga menyaring percakapan dalam Quora ini, baik untuk dicetak seperti buku ini? Mungkin Ko Alex atau Cecilvi mau memberikan tanggapan atau memberikan jawaban? Silakan. Ladies first, silakan Sylvia. Sylvia, Bentar agak silakan. macet di tempat saya. Oke. Diskusi informal dalam Quora bisa memberikan pemahaman. Eh, Masih menyambung yang tadi ya. Jadi kami memberikan menjawab dengan berdasarkan apa pengalaman kami, apa yang kami pernah ketahui, dan juga dari buku-buku referensi yang kami punya, yang kami juga dapatkan. Nah, memang kalau kalau eh, di fitur komentar itu ada yang sudah mulai bully, itu itu kami langsung hapus atau juga bisa eh, kalau memang mengganggu ya terpaksa kami blokir. Itu yang cara yang saya lakukan, itu yang kami juga lakukan. Terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban dari Sylvia tadi. Jadi kalau pertanyaannya memberi pemahaman yang lebih jujur. Memang jujur ini kan relatif ya. Tapi kalau dalam konteks kami juga saya misalnya dalam menjawab itu memang menggunakan segi etnografis atau pengalaman pribadi. Misalnya ada beberapa jawaban terkait apa sentimen rasialis gitu yang berdasarkan pengalaman kami menuliskan jawaban pengalaman kami seperti sebagai seorang keturunan Tionghoa di Indonesia bagaimana sulitnya waktu itu membuat KTP sebagai bukti bahwa kami warga negara Indonesia. Itu kami jabarkan secara detail pengalaman kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami hadapi begitu. Juga kami menuliskan dari para narasumber pada waktu terjadinya kerusuhan Mei 98. Kita mewawancarai narasumber-narasumber itu, apa yang terjadi berdasarkan saksi mata, lalu kami tuliskan jawaban tersebut. Jadi untuk dalam kadar kejujuran tentunya relatif, tapi yang bisa kami sampaikan di dalam jawaban kami sifatnya dari sisi yang kami alami, dari kami kecil, dewasa, dan juga terkait berbagai macam hal, mulai dari kesenian, budaya, tradisi, bahasa, dan berbagai macamnya di dalam buku itu. Jadi di dalam buku ini nanti jika nanti teman-teman bisa mendapatkannya, mudah-mudahan nanti akan dicetak ulang lagi. Itu ada beberapa bab. Setiap bab itu misalnya membahas tentang kesenian, bahasa, tokoh, eee, budaya, tradisi dan lain-lain. Bahkan hingga kuliner pun ada satu bab tersendiri.
Kadang-kadang di Quora ada user yang tanya apa, saya apakah mie itu makanan dari Tiongkok asli begitu misalnya. Nah, kita jawab di sana lalu kita masukkan seperti itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih Teh Yuningsi sudah bertanya. Makasih Bu Yuningsi. Dan menyambung juga dari pertanyaannya Bu Yuningsi atau bahkan tanggapan dari Ko Alex. Ini Ko Ivan Taruna Budiman sempat tanya nih Ko, dan juga Cek Silvi, gimana nih cara dapetin bukunya nih? Tadi kan sempat dibilang sold out ya. Gimana nih tanggapannya? Iya benar, Iya, iya, iya. sold Betul, out. betul. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan coba hubungi penerbitnya untuk cetak kembali dan bisa didapatkan di toko online ya seperti toko orange dan toko hijau gitu. Jadi saya nggak usah sebut merek. Ya, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan Ko Alex sama Cek Silvi. Aku izin membacakan di kolom komentar ya. Selamat malam Koko dan Cici. Saya Yin Kaijun, mahasiswa UNER yang asli dari Chungkwo. Saya ingin tanya bahwa hari-hari ini ada lebih banyak bangunan dan spot turis yang berbudaya Tionghoa, seperti Shanghai Park di Surabaya dan Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Apakah perkembangan seperti ini akan menjadi tren, atau apakah situasi ini memiliki keterbatasan? Pertanyaan yang berikutnya adalah, perhubungannya antara keyakinan atau agama yang berbeda dan budaya Tionghoa yang sama. Karena orang-orang Tionghoa di Indonesia beragama berbeda. Terima kasih. Dan itu mungkin bisa ditanggapi atau dijawab oleh CC dan juga Koko, silakan. 谢谢 In Keke Huan Ying. Selamat datang untuk Kak ini ya check in Kaijun. Salut sekali bahasa Indonesia bagus. Ya, saya sungguh apresiasi. Sayangnya memang Shanghai Park ini memang baru dibuka ya. Saya belum sempat ke sana karena jaraknya cukup jauh dari tempat saya. Kalau dari kacamata pribadi saya itu tempat-tempat seperti ini ya yang seperti Peak ataupun Shanghai Park itu memang ada dibuat di situ sebagai kas ikonik ya seperti di Pecinan. Nah, setiap kota di setiap wilayah itu kan memang ada kawasan Pecinannya. Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi seperti itu. Eh, Lalu seperti hubungannya apa? Saya rasa antara budaya Tiongkok sendiri dengan yang budaya Tionghoa yang Cindo yang di sini itu ada perbedaannya. Bedanya banyak sekali ya, seperti dari cara berpakaian dan juga kebiasaan itu juga berbeda. Hmm, Kalau untuk agama, saya kurang begitu yakin ya. Jadi saya mohon maaf nggak bisa menjawab di sini. Ya memang kalau di Indonesia memang agama dari etnis Tionghoa ini berbagai macam ya. Tapi kita tetap satu. Ya, jadi ada yang eh, Chinese tapi yang beragama Kristen apapun yang Muslim, saya rasa semua ada. Demikian yang bisa saya berikan tanggapan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima Kok. kasih Sylvia. Ya, saya izin menambahkan Yin Kaijun, Xie mahasiswa UNER nih luar biasa ya dari Chungkwo. Iya, karena saya belum ke Shanghai Park, jadi belum bisa nanggapin. Ya, karena kalau saya domisili di Jakarta, jadi saya akan menjawab dari yang tadi pertanyaan tentang perkembangan spot turis bernuansa Tionghoa ya, seperti Peak itu. Dalam pengamatan saya itu memang menjadi tren, tetapi tidak di seluruh area Jakarta, hanya di kantong-kantong yang dikenal sebagai daerah-daerah yang banyak komunitas Tionghoa yang domisili di sana. Dan menurut saya itu seharusnya juga tetap menjalin akulturasi dengan budaya Indonesia. Jadi tidak terkesan eksklusif. Tetapi memang tentunya dari developer-developer tersebut punya
target market spesifik ya untuk spot-spot ini. Yang tentunya menurut saya juga berlandaskan nilai ekonomi. Jadi saya cukup bisa memahami mengapa mereka kemudian membangun ada patung naga, ada gapura-gapura bernuansa Tiongkok, dan makanan kuliner-kuliner Tiongkok gitu. Lalu mereka juga mengundang barongsai, pertunjukan naga, wayang potehi untuk tampil di spot-spot turis itu. Memang tujuannya adalah untuk tentunya perkembangan ekonomi yang dibangun sengaja untuk menarik turis. Tetapi kalau saya perhatikan yang datang justru lebih banyak bukan dari kalangan Tionghoa sendiri, tetapi non-Tionghoa dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan lain-lain. Dan menurut saya itu suatu kemajuan supaya bisa saling memperkenalkan gitu. Itu mengenai spot turis. Eh, tetapi sedikit saran atau masukan saya, tentunya kita perlu juga membangun suatu spot itu bukan hanya tematik tertentu, tetapi juga mempertimbangkan akulturasi terhadap budaya di kota tersebut. Lalu mengenai hubungannya antara agama yang berbeda dengan budaya Tionghoa, setahu saya selama ini budaya Tionghoa itu bisa masuk ke banyak tempat ya. Kalau kita perhatikan, misalnya mungkin teman-teman ada yang dari Katolik, mungkin pernah menyaksikan misa Katolik itu bernuansa Imlek, membawa persembahan juga dalam berupa jeruk ya, yang dibawa ke meja altar. Kalau agama-agama Tionghoa seperti Konghucu, Buddha, Taoisme itu sudah jelas. Tapi agama-agama lain setahu saya lebih cenderung sifatnya netral ya dalam hal ini. Budaya Tionghoa ini absorbing sifatnya dan bisa masuk ke banyak tempat, kemana saja. Gitu. Demikian pendapat saya. Terima kasih, Yin Kaijun. Terima kasih Ko Alex dan juga Zulfi. Ini tadi sempat ada juga tanggapan dari Ko Ivan. Ko Ivan bilang bahwasannya buku ini seharga 250.000. Harga awalnya berapa ya? Harga awal dari buku ini ya? Kalau boleh dijawab dan ditanggapi oleh kedua narasumber, silakan. 100 ribuan ya. Kok saya juga agak lupa karena ini Betul, sudah lama ya. itu sekitar 100 ribuan saja karena kami berpikir itu hanya untuk pengganti ongkos cetak supaya tujuannya buku ini bisa terjangkau dan menjadi penambah wawasan bagi pembacanya. Tetapi mungkin karena kelangkaan, jadi dia naik harganya gitu. Nanti mudah-mudahan setelah dicetak ulang harganya bisa normal kembali. Terima kasih. Terima kasih Cece dan juga Koko. Mungkin ada rekan-rekan dan teman-teman yang mau bertanya kembali, dipersilakan. Atau bahkan yang mau mengetik, silakan. Ini di kolom chat ya, Yeremia ya. Saya berterima kasih, ini ada rekan saya dari Quora, beliau juga Quorawan, Mas Arung Segara, menjawab tentang pertanyaan Mbak Yuningsi tadi gitu. Terima kasih jawabannya Mas Arung Segara. Mungkin kalau mau memberikan komentar secara suara juga dipersilakan ya Mas Arung. Terima kasih. Oh ya, Ko, Cecilvi, ini ada pertanyaan atas nama Muhammad David. Perkenalkan saya Muhammad David. Izin bertanya, untuk kelanjutan seri Tionghoa di Quora ke buku ini, berisi pengenalan budaya melalui buku. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Ya, terima kasih untuk Kak Muhammad David. Buku Tionghoa di Quora ini adalah buku yang pertama, dan yang kedua adalah festival Tionghoa di perayaan apa kok ya perayaan Tionghoa ya di oke. Indonesia ya. Perayaan Tionghoa di Indonesia, mohon maaf ya. Jadi ada kelanjutan dari buku ini, tapi bedanya yang buku yang kedua itu adalah buku yang kami tulis bertiga. Jadi bukan lagi mengambil pertanyaan dan jawaban yang dari Quora. Demikian. Silakan, Ko. Ya, jadi waktu itu setelah buku Tionghoa di Quora ini terbit dan sambutannya baik gitu, lalu kami memutuskan untuk membuat suatu buku yang mengulas lebih dalam spesifik tentang perayaan Tionghoa di Indonesia, mulai dari Imlek, Cap Gome, Cioko, dan seterusnya begitu. Karena menurut kami itu yang banyak ditanyakan dan itu harus dibahas lebih dalam
dalam satu buku terpisah gitu. Tapi itu sudah tidak berdasarkan Quora lagi. Memang itu niat kami supaya apa yang kami rasakan, yang kami dapatkan pengalaman etnografis kami bisa kita bagikan tentang Imlek dan seterusnya budaya atau perayaan-perayaan Tionghoa di Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Silvi dan Ko Alex. Ini tadi sempat ada yang bertanya kepada saya, Silvi dan Ko Alex, tapi melalui direct message. Sepertinya ini beliau berasal dari keluarga Han, sepertinya Om Han Hosan. Mungkin Om Han Hosan dari Jember ingin memberikan tanggapan atau mau bertanya, bisa dibuka, silakan. Masih belum ya? Atau terputus? Karena ini baru saja dapat pesan ini, tiba-tiba bilangnya mau izin berkenalan langsung. Tapi dilihat dari namanya, Han Ho itu sama seperti kelompok apa? Keluarga Han yang di Pasuruan ya. Kan ada Han Ho Chuan, Han Ho Lam, Han Ho Tong sebagai leluhurnya dari Ong Ho Ham itu. Dan juga di malam hari ini juga bergabung bersama dengan kita ada Ko Moses. Ko Moses dari Bersukaria Walking Tour Surabaya. Selamat malam Ko Moses. Terima kasih sudah boleh hadir bersama dengan kita. Terus juga ada Ai Sinta Devi, senior, yang malam hari ini baru sampai di Semarang. Wow, luar biasa. Dan mengikuti diskusi pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Kita banyak kedatangan tamu-tamu luar biasa nih. Ko Alex dan juga Silvi. Atau mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan, atau yang lainnya, dipersilakan sebelum nanti kami akan menutup sesi tanya jawab ini. Kalau boleh ya Yeremia, karena ini kita bahas tentang Quora ya, itu menarik buat saya kalau sifatnya ini diskusi atau interaktif ya. Saya juga ingin melempar pertanyaan bagi peserta, memantik pertanyaan. Kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman terhadap penggunaan sosial media ini, seperti di Quora misalnya, untuk membuat suatu topik gitu. Karena kita tahu sosial media ini kan dua sisi ya, bisa negatif, bisa positif. Mungkin teman-teman punya pengalaman menarik dalam penggunaan sosial media ini dalam konteks mengangkat suatu topik, terutama sejarah ya, begitu. Karena ini kita di dalam komunitas temu sejarah. Monggo silakan teman-teman, saya persilakan. Mungkin Mas Gema, Ibu Eva, atau Pak Budiman dari Aspertina, silakan. Pak Budiman, saya menantikan ya, karena menurut saya ini menarik sekali ya, pengalaman-pengalaman seperti ini. Bagaimana kita berinteraksi di media sosial untuk mengangkat suatu topik, seperti kita melihat belakangan ini justru banyak hal negatifnya, ada hoax yang berseliweran, bahkan terkait Tionghoa aja banyak yang ngaco gitu, tidak semuanya itu betul gitu. Kita perlu menyaring dan filter. Silakan, monggo. Baik, saya izin izin menanggapi ya Ko Alex. Siap. Jadi tadi kan temanya ini kan di media sosial kan Ko ya. Perdebatan atau diskusi di media sosial tentang sejarah. Ya kalau pengalaman saya sendiri ini kalau debat ya diskusi di media sosial itu agak cukup menguras emosi sebenarnya. Gitu. Ya kayak gimana ya? Kita kita menjelaskan, tetapi di situ itu penjelasannya itu sangat bisa dibilang itu kurang faktual seperti itu. Tapi ingin memaksakan pendapatnya. Nah, contoh kemarin ya, beberapa waktu yang lalu itu saya berdiskusi dengan seseorang di media sosial ini di Instagram. Nah, dia itu menjelaskan tentang apa kemarin itu ya? Tentang sejarah memang ya, tentang sejarah lah ini. Itu penjelasannya itu
cukup meyakinkan. Kalau saya tanggapi itu penjelasannya meyakinkan sekali. Tapi pada waktu saya saya kirim pesan langsung, nah dia nggak jawab, beberapa waktu itu nggak jawab sama sekali. Terus saya tanya terus pertanyaannya, maaf saya itu nggak bisa sebenarnya. Nah jawabannya akhirnya di situ. Jadi gimana ya? Kalau diskusi di media sosial itu sebenarnya itu ya seperti yang Ko Alex katakan tadi, ada positifnya, ada negatifnya. Yang positifnya itu mungkin bisa kita ambil kalau penjelasannya itu masuk akal, mungkin penjelasannya itu berdasarkan fakta-fakta atau temuan-temuan, data-data, nah seperti itu. Nah, tapi yang diskusi yang negatifnya ini yang agak-agak nguras emosi. Biasanya itu negatifnya ini ke arah sejarah yang cenderung apa ya, kayak menghina kelompok, menghina golongan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu yang saya alami selama ini kalau berdiskusi tentang sejarah. Monggo yang lain, terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih Gema. tanggapannya, Bung Gema. Silakan kok, silakan sih. Langsung lanjut, kita mau dengar pendapat dari Bu Eva. Oh ya, silakan Tati Eva. Ya, baik. Berdasarkan pengalaman saya, penggunaan media sosial untuk kita berdiskusi sebenarnya itu sangat menarik sebenarnya. Menjadi pemantik kita untuk mendapatkan informasi-informasi awal, bahkan kita bisa berinteraksi dari beragam latar belakang, dimanapun orang yang kita bisa terkoneksi. Bahkan kalau saya terkait dengan penelitian sejarah, bahkan saya menemukan sumber-sumber yang mana ternyata disimpan secara personal, mereka punya data-data atau referensi yang saling akhirnya memberikan penguatan terhadap kajian atau topik yang kita akan bahas. Tapi memang ada negatifnya adalah ketika hal-hal yang masih kontroversi, yang masih penuh perdebatan dan memang belum ada data yang kredibel, itu yang mungkin harus memang perlu ada seleksi lagi gitu. Dan tapi untuk bagaimana kita mempromot atau mengangkat satu topik kajian, khususnya dari saya sendiri kalau pribadi itu terkait dengan sejarah di Bengkulu, itu kan sangat minim sekali sumber gitu. Tapi dengan adanya interaksi global secara ibaratnya kita menjangkau semua orang dari berbagai penjuru tanpa batas seperti itu malah mempermudah kita mendapatkan sumber-sumber yang kadang kita tidak bisa dapatkan secara ini. Itu positifnya. Tapi memang dari segala sumber itu kita harus lebih selektif lagi, lebih melihat ke kritis terhadap sumber-sumber yang diberikan atau jawaban-jawaban yang diberikan. Mungkin itu sih dari saya pribadi. Ya, terima kasih Bu Eva. Terima Luar kasih, biasa. Pak Eva. Ini ada Bu Esti, silakan Bu Esti. Ya, selamat malam. Maaf nggak buka ini, saya baru sampai di Jakarta dari Surabaya. Jawabannya terlalu luas ya. Jadi kalau saya amati, kalau generasi muda sebetulnya ada ini sosial media itu mampu membuka ruang untuk dialog ya. Pada anak muda itu muncul satu destigmatisasi ya. Jadi mereka bisa melihat orang Tionghoa itu positif dan melihat bahkan naksir orang Tionghoa itu sudah menjadi terbuka gitu dengan munculnya istilah Cindo ya, Cina Tionghoa, Indonesia. Cina Indonesia. Jadi tergantung sebetulnya generasinya. Nah, kalau pada generasi tua itu yang apalagi yang terluka, yang punya trauma-trauma itu, justru kalau bercakap-cakap dengan orang-orang yang punya pengalaman Tionghoa, baik dari orang Tionghoanya sendiri maupun dari luar, baik itu traumanya itu diwariskan atau trauma yang dialami sendiri, itu berbicara di ruang yang cepat dan tidak ada refleksi ini berat ya, karena emosional.
tidak ada ruang untuk mau mendengarkan yang lain. Itu kenyataan yang saya lihat. Tapi kalau dilihat dari teori, sebetulnya kalau tidak ada virtual komunikasi lewat virtual, dugaan saya kerusuhan terhadap Tionghoa itu terjadi ya. Karena gejalanya nampak dari satu komunikasi yang intens tentang morowali, tentang PIK, tentang rempong dan sebagainya, dan kebencian itu emosi mengental yang diwariskan itu masih ada. Tapi dengan adanya konstelasi politik yang berubah dan juga adanya media sosial, sehingga tidak meledak menjadi satu kerusuhan, tapi emosinya masih mengental kuat gitu. Saya tadi setuju ya. Jadi kalau ada PIK itu belum siap untuk hadir di Indonesia, di mana hanya kultur salah satu kultur, dan itu adalah kulturnya menampilkan kemewahan gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu untuk model-model seperti itu kalau dikaitkan dengan perkembangan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tapi saat ini sebetulnya budaya-budaya yang dikembangkan itu lebih cocok yang bersifat integrasi ya, akulturasi, dialog dan sebagainya. Kalau menampilkan kebudayaan sendiri nggak masalah ya, karena itu sebagai sebuah identitas. Tapi sebetulnya kebudayaan itu sendiri berubah ya. Kalau saya lebih senang melihat persoalan Tionghoa yang ada di Indonesia dan kulturnya, karena kultur itu berubah ya. Saya baru ketemu Pak Halim Po yang punya Museum Lasem dan Tangerang. Waktu dia ke Cina itu makanan apa ya? Sudah tidak ada. Justru ada beberapa makanan itu ada di Indonesia, di Tionghoa sudah hilang gitu. Jadi sebetulnya kebudayaan itu berubah, beralkulturasi dan menjadi sesuatu yang baru. Itu bukan sesuatu yang itu adalah alamiah gitu ya. Jadi karena itu kalau berdasarkan pada rujukan dan itu referensinya bersifat anakronik. Anakronik itu referensi yang diambil dalam konteks yang tidak urut. Ini sebetulnya salah satu cara pengulasan literasi yang bisa misleading. Jadi kalau mau membuka persaudaraan, mengatasi masalah hubungan Tionghoa dan yang lain itu saya kira titik tolaknya kalau dari masalah lebih baik. Dan kalau saya amati jalur politik gagal ya. Jadi kalau kita menggunakan politik itu selalu kembali lagi kayak rekaman rusak. Ini hubungan tentang double loyalitas ya. Orang Tionghoa dicurigai akan lebih pro ke Tiongkok dan sebagainya. Sampai hari ini masih kuat. Lalu jalur politik, kemudian jalur ekonomi itu juga belum berhasil. Karena itu menurut saya kita perlu membuka jalur baru, yaitu jalur seni dan budaya. Itu belum pernah dicoba. Karena Indonesia itu punya hubungan yang sangat erat dengan berbagai daerah di Nusantara itu karena memberikan teknologi ya. Dulu kan memberikan teknologi ini pertanian, makanan dan sebagainya. Saya kira kalau bicara seni dan kembali ke bicara seni dan teknologi, seni dan budaya, saya kira ini perlu dibuka ya. Ini belum dibuka antara Tiongkok dan Indonesia, kemudian di kalangan budaya Tionghoa Indonesia dengan yang lain, karena sebetulnya itu berubah
sesuai dengan konteks sosialnya yang ada. Saya kira itu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Esti, Makasih Bu tanggapannya luar Esti. biasa. Kok Mantap. ini nambah 2 lagi nih kok. Ada Pak Budiman sama Mas David ini. Gimana nih, Ko Alex? Ya, silakan. Saya ikut saja. Pak Budiman ini dari Aspertina. Pak Muhammad Silakan. David tadi duluan. Monggo Mas Muhammad David. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk tanggapan saya terkait Quora sih ada 3 hal ya, Pak Alex ya. Yang pertama itu menarik karena yang diberikan jawabannya saintifik, bahkan pertanyaan-pertanyaan itu dekat dengan kita. Contohnya kayak gimana sih budaya ini lahir atau sejarah ini terjadi, bahkan dijelaskan beserta dari artikel sumber-sumber dan bisa dirundingkan gitu. Dan yang kedua, saking menariknya Quora ini terkadang bersifatnya eksklusif ya. Jadi kayak kita bertanya atau berkomentar aja kayak berpikir ulang. Apakah pertanyaan ini relate enggak atau ada sumber enggak terkait Quora dari penanyanya maupun yang dijelaskan dari jawabannya. Terus yang ketiga ini sih kok yang rawannya itu salah pahamnya itu entah itu kayak orang gimana bertanyanya atau bahkan menjawabnya sih. Ya itu yang masih belum ketemu teman-teman di Quora. Ya efek sampingnya mengandalkan bot AI atau orang-orang yang pendengung. Cuman kalau pendengung sama ibaratnya itu kayak isu-isu politik ya alhamdulillah udah mulai surut ya. Jadi AI aja sih yang mungkin ya masih jawabannya belum komprehensif kayak penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Kayak begitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas David. Luar biasa. Memang Terima kasih begitulah banyak. Quora itu. Silakan ya, Re. Ya, silakan untuk Pak Budiman untuk memberikan tanggapan atau silakan. Ya, oke. Selamat malam. Selamat malam Pak Malam. Budiman. Ini disuruh suhu saya, jadi mau nggak mau harus nongol. Oke. Ya, sebenarnya Alex ini punya salah nih. Ada Quora tapi nggak pernah ngomong. Ya. Ya. Saya suka buka Quora. Ya. Sebenarnya saya suka buka Quora, cuma nggak pernah tahu kalau ada pembahasan tentang Tionghoa itu di Quora kan begitu. Ya. Nah, menanggapi tentang media sosial ya, karena kalau pembahasan sejarah di media sosial ini saya rasa penting ya buat sekarang. Terutama buat generasi muda Tionghoa sendiri. Ya, karena dari obrolan dengan beberapa teman gitu, rata-rata nggak pernah tahu tentang sejarah Tionghoa di Indonesia itu. Bagaimana pergerakan peranakan Tionghoa di Indonesia ini juga terlibat dalam pendirian negara Republik Indonesia ini, kemudian perjuangan politiknya segala macam, dan dengan segala kepahitan yang terjadi, ya kerusuhan massal, dan kemudian juga korban-korban yang jumlahnya nggak sedikit, gitu ya, korban jiwa ya. Nah ini rata-rata nggak tahu. Ya paling tahu ya kemarin gara-gara Pak Menteri mengangkat tentang kerusuhan Mei 98 begitu ya. Nah baru sebagian mencari tahu begitu. Nah sebenarnya kalau saya melihat, saya kan ada mengikuti juga beberapa grup yang tentang pembahasan buku ya, ada buku atau apa. Nah memang kelihatannya untuk membicara dengan masalah Tionghoa ini masih sedikit banget sih. Dan kenapa ini penting? Karena saya merasakan ini bagian dari identitas, terutama saya sebagai Tionghoa ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya bukan Tionghoa, tapi peranakan Tionghoa. Karena saya sudah generasi ke-7 di sini gitu ya, udah lama banget gitu. Jadi berbeda dengan orang-orang Tiongkok yang baru datang di sini, yang punya ikatan emosional itu kita peranakan lebih kuat terhadap Indonesia gitu ya. Sekarang itu kan banyak orang cuma datang kerja pulang begitu ya, cuma sebentar begitu. Jadi tidak punya kehidupan yang mengakar di Indonesia begitu. Seperti Prof. Leo Suryadinata bilang itu kan mereka tuh seperti teratai, mengambang begitu tapi tidak berakar begitu ya. Kalau sudah selesai kerja pulang begitu. Nah juga concernnya sebenarnya seperti yang Bu Esti tadi bilang, bahwa ada gejala sosial yang cukup meresahkan nih. Karena kalau kita di sosiologi itu ada 5 tahapan dari Smelser ya, bagaimana kerusuhan massal bisa terjadi ya.
dari mulai struktur sosial, kondisi tekanan sosial, kemudian ditambah ada suatu pembentukan paradigma yang membenci golongan tertentu dinaikkan. Nah, itu tinggal tunggu yang keempat nih, mobilisasi sosialnya itu bisa terjadi. Begitu kan. Ini yang kadang-kadang ngeri juga begitu. Nah, jadi saya rasa ini positif banget dan sebenarnya saya kepikiran satu, Bu Alex ya, bahwa yang di Quora ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk mengumpulkan data nih, misalkan tentang kehidupan peranakan Tionghoa Indonesia yang ada di daerah, begitu ya. Jadi mungkin antara peranakan Tionghoa yang di Medan dengan yang di Jawa berbeda. Ya, antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur saja mungkin berbeda kehidupan peranakan Tionghoa. Dengan yang di Padang berbeda begitu ya. Nah, jadi saya kepikiran mungkin bisa dibuatkan satu diskusi ya untuk mengumpulkan data tentang apa sih kehidupan peranakan Tionghoa di masing-masing daerah begini gitu lewat diskusi seperti ini begitu. Saya senang banget ya. Nah, mungkin habis ini nanti saya juga bisa join Quora tentang Tionghoa. Nggak tahu namanya apa, tolong Alex kasih saya. Kemarin saya panggil Alex ya, karena satu umur ya, sama 78. Siap. Gitu. Terima kasih, Ko Budiman. Ya. Jadi senang banget ya nanti kita coba lebih sosialisasikan buat teman-teman di grup peranakan Tionghoa untuk lebih bisa aktif juga, terutama bisa menjangkau yang muda agar lebih mengerti tentang identitas dia begitu ya. Kalau bicara peranakan kan memang Indonesia ini kuat sekali, makanya tadi Bu Esti bilang tentang jalur budaya, ya ini nanti akan dikerjakan oleh Asmotina. Ya, Asmotina itu Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia ya. Nah, salah satunya yang kita selalu angkat adalah tentang batik peranakan Tionghoa. Nah, itu adalah simbol akulturasi yang udah lama banget ya di Indonesia, terutama di Jawa, dan budaya ini kan sampai ke Singapura dan Malaysia penggunaan batik peranakan Tionghoa ini. Nah, ini salah satu bentuk pendekatan budaya. Dan batik itu sebenarnya dianggap sebagai salah satu tools aja ya untuk bisa membuat akulturasi ini terjadi. Contohnya ya ada Pak William Kwan. Ya, Pak William Kwan itu seorang peneliti batik dan dia tuh membuat proyek di Batang untuk menghidupkan batik peranakan Batang dengan cara dia memilih beberapa siswa SMA dari sekolah-sekolah yang berbeda. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Chinese, ada yang Tionghoa, ada yang bukan begitu. Digabungkan jadi satu untuk membuat satu konsep batik bersama. Nah, itu kan sebagai tools begitu. Itu pendekatan budaya. Mungkin itu aja sih, Bu Alex. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo segera join Quora, Bro Budiman. Nanti banyak jawaban tadi bagus-bagus itu. Iya, Kasih, alamatnya nama grupnya apa? Kasih tahu ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Budiman. Mungkin dari Bu Esti mau menambahkan kembali karena saya lihat tadi masih right hand. Silakan Bu Esti. Nambah apa? Ya, nah saya kira gini, tadi ya kita perlu melihat lebih baik kalau saya supaya diskusinya menjadi aktif. Dialog ya, dialog itu penting ya. Dialog itu sebetulnya dialog akan efektif kalau itu muncul ini simpatik, empatik gitu ya, persahabatan. Dengan begitu kalau mau ngomong melampaui batas itu biasanya ditolerir gitu. Nah ini karena saya ini tipenya itu pemikir pembaru ya, sehingga saya sering melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Nah, saya peneliti, penulis dan menulisnya itu berdasarkan sejarah. Nah, salah satu yang saya pelajari itu adalah tentang candu ya, candu di Indonesia zaman kolonial. Referensinya terbatas. Ada satu penulis dari Amerika, disertasinya tentang candu dan sudah diterjemahkan. Lalu Pak Peter Carey juga menulis. Terus kemudian yang terakhir itu adalah biografi yang disebut Raja Candu di Jogja. Juga pembahasan tentang candu itu masih kiri kanan, belum sebetulnya itu apa sih yang terjadi itu
belum saya dapatkan karena referensinya kurang. Tapi justru dari riwayat hidupnya Raja Candu Jogja ini, saya melihat satu dimensi psikologi dari pengusaha kaya ya. Di mana pengusaha kaya itu dapatnya karena dapat berhubungan dengan penguasa dan kemudian dia dapat hak formal untuk jual candu, untuk tol dan sebagainya. Nah, saya melihat psikologinya itu adalah take risk-nya besar banget sehingga dunia psikologinya itu kacau ya, kacau sehingga butuh katarsis banyak dengan perempuan, dengan macam-macam dan menyumbang uang banyak dan sebagainya, tapi berakhir mengenaskan gitu. Nah, sebetulnya psikologi ini praktek seperti itu berlangsung hingga sekarang. Juga ada Tionghoa yang take risk besar, berkolaborasi dengan orang yang punya kekuasaan, dan sebetulnya kehidupan pribadinya kalau saya amati itu juga tidak bahagia ya, karena selalu mencari cara untuk survive, untuk bisa dapat duit yang lebih banyak dan sebagainya. Kalau menurut saya pola ini perlu diubah gitu ya, di mana juga kalau pola mendapatkan rasa aman dan nyaman dengan tunduk atau berhubungan dengan penguasa atau orang yang punya kekuasaan, itu sebetulnya sudah nggak terlalu cocok untuk saat ini dan sebentar lagi akan tidak cocok. Karena apa? People lebih masyarakat itu mendapatkan informasi dan mendapatkan kecerdasan. Dan justru kalau mau mendapatkan akar yang kuat, justru penting berhubungan dengan masyarakat. Jadi gitu ya, terlibat. Jadi seperti anggapan bahwa sebaiknya kita jangan berpolitik, titip nasib pada organisasi tertentu. Ini juga cara pandang yang keliru. Justru yang namanya politik itu kan pada akhirnya kan mendapatkan namanya kebenaran intersubjektif. Nah, kebenaran intersubjektif kalau kita tidak menjadi bagian dari dialog itu, ya maka kita tidak menjadi bagian. Jadi kata peranakan dan totok itu juga nggak terlalu relevan. Kalau peranakannya tidak in, ya maka dia tidak akan dianggap menjadi bagian karena pada umumnya orang bukan Tionghoa itu nggak ngerti ini makna peranakan dan totok. Yang ngerti hanya akademisi dan bergolongan tertentu saja. Karena itu misalnya sekarang kenapa kok penting sekali ya karena kita mendukung Pak Prabowo itu dengan menyuarakan hal-hal yang keliru yang dilakukan supaya masalahnya jangan besar gitu. Nah, di dalam situ siapa yang mengambil bagian di dalam pembentukan namanya intersubjektif ini itu akan menjadi bagian gitu. Jadi seperti Suhoki ya dan Ari Budiman itu sama sekali mereka diterima oleh non Tionghoa karena mereka berdua itu terlibat total dalam kehidupan bersama people gitu. Jadi kita menjadi bagian dari proses yang terjadi penting. Nah, ini satu hal yang juga yang perlu dikemukakan. Politik kewargaan. Jadi di dalam kita itu berpolitik bukannya asal tadi anakronik ya, loncat-loncat nggak ada jelas. Tapi politik kewargaan yang kita lakukan adalah yang terkait dengan kepentingan kita. Kalau itu bisnis apa, ya kita memperjuangkan. Kalau kita nggak bisa sendiri, maka kita memperjuangkan bersama yang lain. Jadi politik kewargaan ini penting dilakukan. Saya barusan berdialog dengan Pak Robert dari California, Amerika. Dia seorang ahli yang dekat dengan
NU dan Muhammadiyah yang mengatakan politik elektoral Indonesia itu baik sekali, terbaik di negara-negara Islam yang ada. Tapi kemudian membahas soal kewarganegaraan. Ada tahap keduanya adalah kewarganegaraan. Di Amerika, di Eropa dan sebagainya itu politik politik elektoralnya baik banget. Bahkan tidak ada korupsi, tidak ada politik uang dan sebagainya. Tapi di luar negeri itu sekarang justru punya masalah soal politik kewargaan. Jadi banyak warga negara di Eropa dan Amerika itu menjadi konservatif dan anti pada pendatang. Karena pendatang itu yang mengambil rezekinya yang ada ya, karena sumbernya terbatas. Nah, di Indonesia penting sekali kita masuk ke politik kewargaan. Jadi politik kewargaan itu bukan hanya diskusinya NU dan Muhammadiyah, tapi juga yang lain itu Protestan, Bahai, macam-macam semua, karena membangun Indonesia itu adalah kita semua yang membangun. Juga kalau Tionghoa dan sebagainya, karena kalau tidak, maka nanti kita juga akan masuk memiliki masalah politik kewargaan. Jadi ini penting sekali. Ini masalah Indonesia maupun masalah dunia. Saya kira itu ya Yeremia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti untuk tanggapannya yang luar biasa pada malam hari ini. Tadi yang dimaksud sama Bu Esti itu Raja Candu Yogya co-hosting ya, yang sempat ditulis naskah bukunya sudah ada di Gramedia atau bahkan toko-toko buku yang lainnya, dan sempat kemarin tempo hari sempat dibedah juga oleh Ai Sinta Devi. Beliau juga malam ini bergabung bersama dengan kita, dan pada malam hari ini selesai sudah diskusi yang sangat luar biasa, tanggapan-tanggapan rekan-rekan teman-teman yang cukup luar biasa mengenai kita semua. Kita berikan aplaus bagi setiap diri kita masing-masing, dan juga sebelum kami tutup, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman bisa untuk membuka kamera, kita akan berfoto bareng bersama. Silakan Ko Alex untuk waktunya, silakan. Siap. Saya akan membantu untuk men-screenshot. Mungkin teman-teman, kita berikan waktu sebentar untuk membuka kamera. Ya, sudah? Siap. Yere, silakan dihitung. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, thank you Ko Alex, thank you juga C. Sylvie, thank you juga rekan-rekan dan teman-teman Terima semua yang kasih sudah juga. hadir pada malam hari ini. Kiranya diskusi pada malam hari ini akan semakin bernas, akan semakin memberikan tanggapan-tanggapan yang baik mengenai setiap tanggapan jawaban dari kelompok peranakan Tionghoa yang ada di Quora ataupun juga yang ada di media sosial lain. Pada malam hari ini kita sudah memberikan yang terbaik, juga C. Sylvie dan juga Ko Alex. Semangat selalu, semoga selalu bisa berkarya untuk memajukan Indonesia yang menjadi lebih maju kembali. Dan 80 tahun Indonesia ini, marilah kita semua dari kelompok peranakan Tionghoa, dari berbagai macam marga Tionghoa apapun, kita semua ikut sama-sama membangun Indonesia. Demikian pesan statement closing juga dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semua teman-teman. Selamat malam. Luar Terima biasa. kasih semuanya. Selamat malam. Oh, Yeremia, Ko Satria, Bu Sylvie.